Assalamualaikum semuanya, balik lagi di Triwin Official. Nah, halo semuanya sahabat Triwin. Kali ini kita bakal membahas apa sih self-healing itu. Nah, seperti yang kita ketahui semuanya bahwa self-healing itu adalah proses penyembuhan luka batin yang ada pada diri kita sendiri. Nah, teman-teman semuanya mungkin di sini yang udah menemukan video ini adalah orang-orang yang mungkin sedang menyembuhkan luka batinnya sendiri. Entah itu luka batin karena trauma, sedih yang tidak kunjung sembuh, karena mungkin yang kita inginkan tidak dapat kita capai, atau mungkin kita lagi tidak bisa menerima kita sendiri, menerima diri sendiri. Dan hal itu membuat segalanya menjadi lebih buruk karena kita terlalu berkonsentrasi pada situasi yang tidak nyata, dengan demikian dapat mempengaruhi masa depan. Nah, mulai sekarang kita harus bisa belajar berbicara. Kita harus belajar bisa untuk beradaptasi dengan suasana hati kita. Kita harus bisa membagi cerita kita, membagi perasaan kita kepada orang-orang lain dan orang terdekat kita. Kalaupun orang terdekat kita adalah yang memberi luka pada batin kita, kita tetap harus bisa bangkit, tetap harus bisa bangkit untuk melalui proses self healing ini. Karena apa? Saya tahu bahwa proses self healing ini, penyembuhan luka batin terhadap diri kita sendiri ini sangat tidak mudah. Prosesnya yaitu naik turun, itu sangat tidak mudah sekali, membutuhkan tenaga yang luar biasa. Nah, bagaimana sih melakukan self-healing itu? Yaitu adalah satu, aku udah merangkum, yaitu menerima diri sendiri. Permasalahan yang paling sering terjadi adalah kita tidak bisa menerima diri sendiri apa adanya, yang justru kita mungkin malah menjadi seperti orang lain mungkin. Hal itu membuat segalanya menjadi lebih buruk karena kita terlalu berkonsentrasi pada situasi yang tidak nyata. Karena kita berlarut-larut, teman-teman, berlarut-larut pada masalah yang mungkin itu udah terjadi, tetapi kita tidak bisa menanganinya dengan baik, tetapi hati kita belum sanggup menerima. Misalnya nih, yang mungkin pengen kerja di suatu perusahaan tetapi ditolak, itu kan kita sakit banget ya. Kita udah berusaha mati-matian, kita udah ngafalin gimana nanti wawancaranya, kita udah ngafalin nih gimana dari nolnya sampai kita di titik yang paling tinggi dengan harapan kita bisa masuk, tetapi ternyata kita ditolak nih. Atau mungkin ada seseorang yang udah cinta banget sama orang itu, tetapi ketika kita menyatakan cintanya ditolak, dan itu akhirnya membuat kita down dan mungkin membuat batin kita itu menjadi sakit. Apa sih kurangnya aku, kayak gitu. Mungkin apa sih kekurangan dalam diri aku, kok aku ini ditolak, kayak gitu. Mungkin itu bisa menjadi titik terendah dalam hidup kalian yang mungkin sangat mencintai seseorang tersebut, sangat menginginkan sesuatu tersebut untuk digapai, namun apa daya, kita hanya manusia biasa yang mungkin kita emang belum layak gitu, belum selayaknya untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, kita mengalami luka batin yang tidak kunjung sembuh. Artinya apa, teman-teman? Kita harus belajar bangkit. Karena apa? Kita harus tetap hidup. Kita punya masa depan, kita punya orang-orang yang perlu kita sayangi, yang perlu kita bahagiakan. Orang tua, orang-orang terdekat. Tidak hanya impianmu yang harus terwujud, tetapi kita harus mewujudkan impian kita dengan segala cara agar orang-orang yang kita sayangi juga dapat bahagia. Jangan sampai kita berpikir aku harus hidup sampai mungkin kayak gini, aku harus mengakhirinya. Mungkin jangan sampai kita berpikir kayak gitu. Kita masih punya Tuhan ya, teman-teman. Kita harus belajar menerima diri sendiri dulu. Oh ya, dengan begitu kamu dapat menjadi diri sendiri dan mungkin lebih baik, bahkan dapat menerima segala kekurangan yang ada dalam diri. Jadi kita itu harus sadar, oh ya, ini tuh ya gimana lagi, aku emang bisanya cuma segini, aku emang hanya kayak gitu, hanya emang bisa di titik ini. Jadi aku harus bisa menerima diriku sendiri. Dengan begitu kita tidak mudah untuk membandingkan hidup kita dengan orang lain, kayak gitu. Terus yang kedua adalah jangan menyerah pada apa yang kamu impikan. Jangan menyerah, teman-teman. Apapun yang kita impikan, selagi kita mau berusaha, itu pasti bakal bisa kita raih. Kita misalnya ingin sembuh dari luka batin orang-orang yang telah menyakiti kita, kita harus yakin kita bisa sembuh, karena tidak ada luka yang tidak ada obatnya, kayak gitu. Aku ingin cerita, dulu pas waktu aku SMK, aku pernah gitu pulang dari sekolah naik motor, karena emang jalannya begitu sepi banget. Sekolahku itu di pedesaan, jalannya begitu sepi banget. Tiba-tiba ada orang lewat dan mungkin orang itu mau melecehkan.
gitu. Dan itu emang udah terjadi di situ, di jalan-jalan rawan itu udah terjadi pada orang, bukan hanya saya saja gitu. Mungkin dia mau melecehkan, tetapi alhamdulillahnya saya masih, kan saya bawa motor kayak gini, dia dari belakang pengen nyentuh bagian sini, belokin setang, akhirnya saya hampir jatuh. Tetapi pada saat itu aku panik banget. Alhamdulillahnya tangannya nggak kena, tetapi benar-benar aku panik banget karena di situ lagi jalannya lagi sepi banget. Terus akhirnya aku benar-benar nggak bisa ngejar orang itu karena orang itu kencang banget bawa motornya. Kalaupun pada saat itu yang aku sesali, kalaupun pada saat itu aku ini menjadi orang yang berani, kalaupun pada saat itu aku bisa bela diri, pasti aku bakal ngejar orang itu dan mungkin aku bakal melakukan sesuatu yang aku inginkan. Tetapi apa daya, aku nggak bisa, dan akhirnya aku sampai rumah hanya bisa menangis, karena saking takutnya, saking paniknya gitu loh. Dia emang hampir nyentuh, tetapi tangannya udah nyentuh tangan gitu teman-teman. Jadi kayak itu tuh masih terbayang-bayang gimana traumanya. Untung saja aku tidak melihat mukanya karena dia pakai masker dan helm. Dan itu tuh yang menjadi aku lebih kuat, lebih memiliki, istilahnya aku harus bisa menyembuhkan diri aku sendiri. Dengan cara apa? Jadi sampai rumah, akhirnya aku bilang ke orang tua kalau tadi ada orang yang mau melecehkan. Terus akhirnya dari situ aku ingin bela diri kayak gitu. Aku nggak diem di situ terus nangis terus, enggak. Aku jadi ingin belajar bela diri kayak gitu. Itu adalah salah satu proses penyembuhan luka batin ya teman-teman, karena kita tidak mau berlarut-larut dalam suatu masalah yang mungkin akan membuat kita menjadi menyesal terus kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian nih ditolak kerja, berarti kalian harus bisa introspeksi terhadap diri kita sendiri. Jangan malah menyalahkan, aku ini apa, aku ini nggak bisa. Jangan malah kayak gitu. Jadi kita harus introspeksi diri, apa sih kurangnya aku kayak gitu. Nah, untuk kalian yang mungkin merasa trauma, sangat traumanya, atau merasa trauma, merasa sedih yang tak kunjung sembuh, atau kalian lagi nangis banget, coba kalian lakukan seperti ini. Jadi ini tangan kanan coba ditaruh di sebelah sini, tangan kiri taruh di sebelah sini. Kalian hirup napas sedalam-dalamnya, buang, lalu mata kalian terpejam. Katakan pada diri sendiri kalau kalian pasti bisa. Kalian memaafkan diri kalian sendiri, apapun itu masalahnya, apapun itu cobaan yang paling berat yang ada di hidup kalian. Kalian pasti bisa memaafkan diri kalian sendiri. Kalian pasti bisa bangkit. Tepuk 3 kali. Udah? Pasti kalian bakal merasa tenang. Coba apa yang kalian rasakan? Pasti kalian akan lebih merasa tenang. Terus coba kalian berpikir untuk menyusun rencana kalian ke depannya. Aku dapat ilmu itu dari film drakor, yaitu It's Okay Not Be Okay. Di situ banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil untuk melakukan self healing. Nah, itu adalah salah satu metode untuk gimana sih kita biar bisa tenang ketika emosi kita sedang naik, ketika rasa trauma kita terhadap masa lalu itu sedang terbayang-bayang dalam pikiran hingga membuat pikiran kita stres dan sedih kayak gitu. Di situ ada 2 aktor, Moon Gang-tae dan Moon Sang-tae kalau nggak salah. Itu tuh bener-bener bagus banget ceritanya. Di situ ada cara-cara penyembuhan untuk psikologisnya kayak gitu teman-teman. Yang keempat adalah buat what to do list. Membuat what to do list akan membantu merasa lebih baik secara emosional, yang pada akhirnya akan memiliki efek positif terhadap tubuh. Nah, caranya tuliskan 3 target yang bisa ditindaklanjuti dalam membantu melakukan self healing. Misalnya berjalan 10.000 langkah misalnya. Nah, yang aku lakukan tadi untuk self healing pada masalah aku pas SMK itu tadi, yaitu aku berencana untuk gimana caranya kalau misalnya aku dilecehkan lagi, aku bisa membalas orang itu dengan tangan dan kaki aku sendiri kayak gitu teman-teman. Jadi pas waktu itu aku mikir untuk aku latihan bela diri kayak gitu. Nah, untuk kalian nih misalnya bisa untuk olahraga berjalan 10.000 langkah setiap hari, makan 5 porsi dengan buah dan sayuran, atau bermeditasi setiap malam. Pastikan tujuan itu realistis ya teman-teman. Tuliskan di kertas secara rinci tentang kemajuan yang sudah kamu lakukan. Nah, ini akan membuat kalian tetap termotivasi dan tetap ada dorongan positif. Jangan sampai kalian terpuruk untuk tidur terus mungkin setiap hari, jangan sampai ya teman-teman. Yang kelima adalah melakukan kegiatan yang positif. Sebisa mungkin kalian harus melakukan
apa teman-teman? Agar kalian bisa lupa terhadap masalah kalian sendiri. Kegiatan yang positif itu layaknya seperti kegiatan yang bisa memeluk kalian saat kalian sedih, saat kalian terbayang-bayang masa lalu, kayak gitu teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalian lakukan kegiatan yang mungkin membantu orang lain, atau membersihkan rumah, atau mungkin yang belajar kegiatan mungkin ekstrakurikuler, atau seperti yang aku lakukan tadi, melakukan misalnya bela diri, belajar bela diri, atau belajar untuk kalau yang ditolak nih, ditolak untuk ditolak cinta, kalian bisa belajar untuk move on dulu. Jangan lihat-lihat, nge-stalking Instagram atau WA-nya atau Facebooknya dulu. Kita hapus semua akun kita dulu. Terus kita misalnya kalau yang WhatsApp nih, kita blokir nomornya dulu. Terus kita nggak usah tampilin profil kita. Terus kita hide statusnya dulu, kayak gitu teman-teman. Mungkin kalian akan bisa merasakan gimana sih, oh ini loh rasanya tenang banget, setenang-tenangnya, kayak gitu teman-teman. Karena aku bisa bilang gini karena banyak banget yang udah ngerasain kayak gitu teman-teman. Mungkin ketika kalian melakukan self healing, penting untuk menyaring hal-hal negatif yang dapat menyebabkan stres. Jadi kita harus bisa menyaring kegiatan mungkin yang negatif yang dapat menyebabkan stres, kayak gitu. Dibutuhkan upaya untuk memerangi hal tersebut. Nah, upayanya apa aja nih? Bisa olahraga, bisa melakukan kegiatan positif lainnya, mungkin membaca novel atau apa, kegiatan yang mungkin membuat hati kalian lebih tenang, lebih senang, kayak gitu teman-teman. Jadi kalian bisa lupa terhadap masa lalu yang mungkin menyeramkan, atau mungkin anak yang broken home, yang mungkin lagi benci sama orang tuanya, kayak gitu. Sebenarnya mungkin ini adalah salah satu penyembuhan luka batin terhadap diri sendiri, gitu teman-teman. Terus hindari menonton berita, membaca koran, atau mengakses sosial media untuk sesuatu yang tidak perlu. Jadi kalau berita mungkin yang sedih-sedih nih, misal kasus pembunuhan lah, atau misalnya kasus kayak kemarin pesawat jatuh, kita yang tadinya semangat mau sembuh, jadi terbawa-bawa lagi, jadi sedih lagi, terus malah jadi nggak bisa tidur ngebayangin keluarga korban atau apa, itu bakal menjadi lebih terpuruk lagi teman-teman. Jadi kayak gitu, kita boleh melihat tetapi jangan sampai terbawa suasana dalam hati kita gitu, karena emang hati kita itu lagi nggak baik-baik saja, hati kita itu lagi butuh penyembuhan, kayak gitu. Jadi kita harus bisa menerima diri sendiri, memaafkan dulu lah diri sendiri, setidaknya memaafkan orang lain yang pernah menyakiti kita secara perlahan, meskipun itu mungkin sulit, tetapi kita harus bisa memaafkan orang lain. Agar apa? Agar hati kita memperoleh ketenangan, agar hati kita memperoleh rasa nyaman yang sesungguhnya. Kita harus tetap hidup kan, jadi kita harus meneruskan hidup, kita harus memiliki impian yang terpenting. Karena apa teman-teman? Kita hidup itu kita pasti memiliki tujuan loh. Kita itu harus memiliki tujuan dalam hidup. Tujuannya apa? Mungkin orang yang masih mempunyai orang tua lengkap mungkin ingin membahagiakan mereka, ingin membahagiakan teman-teman yang ada terdekat kita, kayak gitu. Jadi kita harus bisa menyembuhkan luka batin kita sendiri, baru kita bisa membahagiakan orang lain, kayak gitu teman-teman. Nah, untuk cara yang keenam, untuk self healing ini mungkin kalian bisa lakukan olahraga secara rutin. Semua orang tahu kok bahwa olahraga membuat kita tetap sehat dan kuat. Tentunya kalau malam kita bisa tidur nyenyak loh dengan olahraga, kayak gitu. Mungkin sulit banget untuk memotivasi diri sendiri untuk olahraga, terutama jika sedang merasa lelah atau mood kita sedang turun atau mood kita sedang kurang baik. Namun faktanya berolahraga setiap hari itu dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh loh teman-teman. Tubuh kita kebal, tentunya hati kita juga akan terbawa dong kayak gitu. Nah, untuk yang ketujuh, tidurlah dengan cukup. Jangan begadang merenungi masalah, merenungi mungkin kalian yang lagi ditolak nih sama cewek kesukaan kalian atau cowok yang selama ini kalian idam-idamkan, atau mungkin pekerjaan yang selama ini kalian idam-idamkan, kayak gitu. Jadi tidur dulu lah, tidur dulu yang cukup. Kalian harus bisa menyembuhkan dulu pikiran dan hati kalian yang mungkin udah capek. Aku ini capek loh. Mungkin kalau tubuh bisa bilang, hai, aku ini capek loh, aku butuh istirahat loh, aku butuh untuk ditidurkan dulu istilahnya. Janganlah aku dibuat mikir terus, kayak gitu. Intinya kayak gitu teman-teman. Nah, jangan salah, tidur sendiri juga merupakan salah satu proses self healing. Nah, tidur bisa menjadi pertahanan alami tubuh terhadap infeksi. Jadi sangat penting untuk tidur yang cukup, yaitu 7-9 jam setiap malam ketika melakukan self healing. Tidur
di waktu yang sama setiap malam dapat membuat kita tertidur lebih pules gitu, tertidur lebih cepat dan memperbaiki suasana hati karena tubuh terbiasa dengan rutinitas tidur yang nyenyak atau yang baik. Itulah beberapa langkah yang bisa kita lakukan dalam proses penyembuhan luka batin ya teman-teman. Semoga video saya dapat bermanfaat. Untuk kalian jangan lupa kita melakukan self healing, tetapi kita juga harus bisa memperkebal iman kita kepada mungkin yang Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu diberikan masalah, pasti kita itu adalah hamba-hamba pilihan Allah yang mungkin kita itu adalah orang terkuat menurut Allah Sang Maha Kuasa, kayak gitu teman-teman. Jadi kita jangan pernah berpikir kok aku ini hidup kok diberi masalah kok segini banyaknya ya, kok aku ini hidup diberi masalah kok yang nggak ada batasnya ya, nggak ada ujungnya. Padahal kita salah loh teman-teman. Berarti sesungguhnya nih kita adalah orang-orang pilihan tersebut yang mungkin kita sendiri bisa menghadapinya, melewatinya, yang bahkan kita bisa menyelesaikannya. Cuman ya butuh waktu gitu aja. Aku nggak bisa memastikan bahwa self healing ini akan 100% berhasil. Mungkin akan butuh waktu, akan naik turun mood kita. Tetapi percayalah, kita bisa memaafkan orang yang mungkin melukai kita, kita bisa memaafkan diri sendiri, kita bisa mengistirahatkan hati kita yang udah lelah dan capek dan yang mungkin sakit banget akibat omongan orang lain, akibat perlakuan orang lain, dan akibat kita sendiri yang mungkin menginginkan sesuatu tetapi tidak pernah kunjung kita dapatkan, atau kita mengimpikan sesuatu yang mungkin tidak pernah kita capai, teman-teman. Jadi semuanya kita harus bisa pelan-pelan untuk menjadi diri kita yang lebih baik lagi gitu teman-teman. Semoga video saya ini bermanfaat. Udah segitu aja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.